Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Anggraeni dari Universitas Teknologi Digital kelas E4. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai konsep perencanaan tenaga kerja. Latar belakang, perencanaan SDM merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi atau perusahaan dan ditangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Karena SDM merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun sosial. Hakikat PSDM, perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan SDM secara kualitas dan kuantitas. Hakikat adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah secara cepat. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM yaitu faktor internal, faktor yang ada dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri, antara lain rencana strategik, Renstra, kebijakan baru perusahaan atau organisasi, pendanaan, rencana produksi, produk baru, struktur organisasi, dan tata kelola struktur organisasi. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang ada di luar lingkungan organisasi, antara lain kebijakan pemerintah, sosial budaya, geografis, teknologi, kebijakan luar negeri, lembaga pendidikan atau diklat, pesaing atau biasa disebut kompetitor, demografi, dinamika kependudukan. Tujuan perencanaan SDM yang pertama, terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja, terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan atau pekerjaan yang ada terhapus dan tergantikan oleh teknologi, atau pekerjaan baru yang akan muncul yang memerlukan jenis tenaga kerja baru, diperoleh kepastian pasokan atau suplai tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan. Yang terakhir, terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia, yang telah diluluskan atau akan dihasilkan oleh lembaga penghasilannya, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, termasuk spesifikasi keahliannya, diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Fungsi perencanaan SDM yang pertama, sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM dalam manajemen pegawai, terutama melakukan rekrutmen dan menyediakan pegawai. Sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian, termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai, baik kualitas maupun kuantitas. Sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang terkait dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan SDM secara berkelanjutan. Prinsip perencanaan SDM sistematis dan logis, komprehensif, futuristik, dinamis, efektif, dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.